Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman Bismania seluruh Indonesia. Pagi ini kembali kita berada di Terminal Bukit Serungan yang ada di Kota Padang Panjang. Pagi ini sudah ada beberapa bus yang berangkat meninggalkan terminal ini. Seperti salah satunya di depan kita ada unit MPM. Sepertinya tidak ada penumpang yang naik ya, jadi langsung berangkat meninggalkan terminal. Kemudian tadi kabarnya juga ada unit ANS yang sudah meninggalkan terminal. Dan di depan kita ada unit PO Sembodo dengan kelas eksekutif yang akan berangkat SE903. Sudah lama tidak melihat unit ini karena beberapa hari kemarin kebanyakan yang berangkat adalah eksekutif plus, melihat tingginya peminat penumpang Sembodo terhadap tipe atau kelas eksekutif plus. Dan akan berangkat meninggalkan terminal ya, SE903 dari PO Sembodo. Salah satu PO yang memberikan fasilitas berbeda dengan PO Sumbar lainnya, yakninya dari free 1 kali makan dan dilengkapi dengan pramugara ataupun pramugari untuk melayani para penumpang. Oke, berangkat ya, semoga selamat sampai tujuan. Sekarang sudah jam 9:25. Seperti biasa, tadi kabarnya ANS menjadi PO pertama yang berangkat meninggalkan terminal ini. Sedangkan dari NPM masih belum kelihatan sampai jam 9:25 ini ya. Kemungkinan biasanya setengah 10 hingga nantinya jam 10 pagi bakal dipadati oleh unit NPM yang akan berangkat. Hari ini beberapa penumpang cukup ramai memadati terminal Busur atau terminal Padang Panjang. Ini di depan agen Palala dan Transport. Kemudian di depan agen NPM juga terlihat ada beberapa orang yang sedang menunggu bus yang akan berangkat pada pagi ini. Nah, masih dari arah Bukit Tinggi kembali unit ANS yang masuk ke dalam terminal. Kali ini dengan Opin 21 AC Milan. Sepertinya ini kelas ini ya, kelas eksekutifnya dari PO ANS dengan mesin 1526 dari Mercedes-Benz. Jadi identik PO ANS ini dengan bodinya dari Morodadi Prima sejak dahulu ya, sampai sekarang untuk bus regulernya semuanya memakai karoseri dari Morodadi Prima. Baik itu dari tipe terbarunya yakninya Patriot TE yang saat ini sudah mengaspal dan melayani para penumpang. Akhirnya unit NPM pagi ini juga sudah masuk ke dalam terminal ini. Ada V72 Sultan Class. Nah, biasanya nanti juga ada yang dari Padang Pariaman yang masuk. Oh, aduh. Oh, mundur, ternyata mundur ya. Nah, dua PO legend asal Sumatera Barat nih, ANS dan NPM yang akan berangkat. No comment. Nah, beberapa minggu lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan ya, tepatnya mungkin di tanggal 21 atau 23 Maret ini. Jadi sebentar lagi bakal masuk bulan puasa dan mendekati Idul Fitri atau hari raya atau lebaran. Tentu nanti aktivitas keberangkatan dari terminal ini bakal meningkat drastis. Yang biasanya hanya beberapa unit, baik itu dari NPM atau ANS, kemungkinan bakal tidak cukup seperti pada tahun sebelumnya. Nah, kalau sudah begitu biasanya bus-bus pariwisata bakal menjadi bus bantuan untuk membawa para pemudik, baik yang datang dari Jakarta maupun yang bakal balik menuju Jakarta. Karena kedua rute ini ya yang paling padat para penumpangnya. Seperti tahun kemarin ya, sampai bus pariwisata digunakan untuk membawa penumpang baik arus balik maupun arus mudik. Nah, pada pagi ini masih normal ya. Kalau hari normal seperti ini yang ada di terminal Padang Panjang, tidak terlalu rapat, dan ini terlihat beberapa penumpang ANS masih menunggu bus yang akan datang. Dan ini penumpang NPM cukup ramai yang naik pada pagi ini dengan kelas Sultan Class. Untuk kelas leg race sepertinya paling laris ya di rute Medan, di rute ini ya, di rute Sumbar menuju Jabodetabek ataupun sampai Bandung.
terlihat hampir semua PO akhirnya memberikan fasilitas leg rest dan unit khusus leg rest untuk kelas terbarunya. Terakhir dari PO Gumarang Jaya yang merilis menjual kelas untuk kelas terbaru dari PO Gumarang Jaya. Ini lebaran bakal makin seru dan makin rame nih, karena memang hampir semua PO bus sudah memiliki dua pilihan kelas ya, baik eksekutif maupun yang leg rest. Bahkan yang Semodo mengeluarkan namanya dengan sebutan eksekutif plus. Nanti kita bakal liput bagaimana keadaan aktivitas keberangkatan dari terminal ini ketika arus mudik maupun arus balik. Apakah seramai tahun lalu atau bahkan bisa lebih ramai dari tahun lalu. Mudah-mudahan tidak ada pembatasan untuk berangkat pulang kampung seperti tahun-tahun sebelumnya akibat adanya COVID yang terjadi beberapa tahun yang lalu. Dan mulai meninggalkan terminal unit ANS yang ketiga sepertinya pada pagi ini, AC Milan. Menariknya PO Sumatera Barat atau PO yang menuju Sumatera Barat ya, saat ini sudah mulai melakukan perubahan seperti memberikan servis makan. Pertama dari PO Sembodo yang memberikan servis makan 1 kali kepada para penumpangnya. Kemudian disusul oleh PO Gumarang Jaya yang kemarin memberikan promo terhadap harga tiket dan juga memberikan voucher gratis makan 1 kali kepada para penumpang. Ini sesuatu inovasi yang menarik ya, karena memang dari dulu masalah makan yang selalu menjadi permasalahan penumpang. Mudah-mudahan PO lain juga menyusul dengan layanan terbaru untuk menarik para penumpang. Entah itu bakal mengeluarkan sleeper bus ya, karena kabar-kabarnya juga ada PO baru yang bakal masuk ke dalam Sumatera Barat dengan kelas sleeper atau suite kelas family. Jadi tipenya lebih mirip sleeper. Para penumpang tentu dibuat lebih nyaman kalau menggunakan sleeper ini. Tapi kita tunggu saja bagaimana kelanjutannya ya. Hingga saat sekarang ini untuk kelas tertinggi menuju Sumatera Barat masih dipegang oleh PO Sembodo dengan dengan jumlah seatnya itu adalah 26 seat dan dilengkapi dengan pramugari serta diberikan servis makan. Kemudian diikuti oleh PO Gumarang Jaya dengan 1 kali servis makan dan kursi leg rest yang sudah diberikan kepada para penumpang. Nah, jadi dari unit Palala pagi ini cukup ramai para penumpang yang akan berangkat ya. Ini salah satu penumpang Palala yang bakal meninggalkan Sumatera Barat menuju Karawang tujuan akhirnya. Kali ini ada Nopin 02 Galamai. Di belakang N-nya ada NPM yang masih belum berangkat hingga saat sekarang. Oke, berangkat unit Palala ya. Berarti ini setelah ANS, setelah tadi ada M ya, kemudian N, dan sekarang Palala. Berarti ini PO keempat yang bakal berangkat. Semoga selamat sampai tujuan. Cukup banyak para keluarga yang mengantarkan keluarganya yang berangkat. Kosong 2. Nah, selanjutnya ada PO Gumarang Jaya mau jual kelas ya di jam yang sama. Sekarang Gumarang Jaya berangkat di bawah jam 10 untuk unit mau jual kelasnya. Sepertinya ini hampir full seat ya. Ramai sekali para penumpang dari PO Gumarang Jaya pada pagi ini. Nopin 55 yang akan berangkat meninggalkan Sumatera Barat pada hari ini. Setelah beberapa minggu yang lalu memperkenalkan kelas leg rest dari Gumarang Jaya yang disebut dengan Munjo kelas, sekarang setiap hari Gumarang Jaya memberangkatkan 3 unit busnya. 1 dari Lubuk Basung dengan kelas yang sama, kemudian 1 dari Bukit Tinggi dengan kelas yang sama, dan 1 lagi kelas eksekutif dengan seat 40. Jadi PO Gumarang tidak menghilangkan unit yang lama atau seat yang lama ya, tapi tetap melayani para penumpang tentu dengan ongkos yang lebih ekonomis dan lebih murah.
Jadi unit ini yang bakal berangkat pada pagi ini selalu rutin berangkat ya. Terkadang juga masuk terminal Piliang kalau ada para penumpang yang berangkat via Batu Sangkar. Untuk sekarang memang masih melayani sampai tujuan Bogor. Mudah-mudahan rutenya sampai kota Bandung. Karena sampai saat ini baru ANS dengan kelas Lekres yang melayani sampai kota Bandung. Dan tepat jam 9:45 ya, kurang lebih 5 menit berhenti, kembali melanjutkan perjalanan unit dari Gembarang Jaya. Kurang lebih hampir 15 menit berhenti ya, kembali melanjutkan perjalanan menuju Jakarta. Tadi sepertinya ada sedikit keterlambatan dari para penumpang ya, jadi ditunggu dulu. Ini busnya masuk tadi jam setengah 10. Di belakang masuk lagi unit MPM V47 yang bakal berangkat. Oke, berangkat V72 no comment. Semoga selamat sampai tujuan. Nah, di belakang ada lagi V47 yang bakal berangkat juga dengan tujuan yang sama. Sekarang unit MPM sudah tidak ada lagi ya yang menggunakan tameng di bagian kaca depannya. Dulu hampir semua unit menggunakan tameng di bagian kaca depan. Ada plus minusnya, kalau dari segi keamanan tentu bisa menghindari dari lemparan batu, tapi kalau dari segi pandangan juga tentu cukup mengganggu ya. Jadi mudah-mudahan sekarang karena sudah aman, makanya hampir semua unitnya tidak lagi menggunakan tameng sebagai pelindung kaca depan ini. Walaupun begitu memang masih ada aksi pelemparan batu di bagian kaca penumpang ya, atau bagian kaca samping. Dan pagi ini sepertinya ada beberapa penumpang juga yang naik dari Terminal Padang Panjang dengan unit V47 ini. Nah, ini biasanya kemungkinan para penumpang yang bakal menuju kota Medan dari PO NPM. Nah, sekitar jam 10 pagi masuk lagi unit Sultan kelas kedua dari PO NPM V82 Queen yang bakal berangkat pada pagi ini. Dan terlihat beberapa penumpang sudah naik ke dalam bus ini ya. Ini berarti unit ketiga dari NPM yang bakal berangkat. Dan juga Sultan Kelas juga berangkat dari Payakumbuh via Batu Sangkar dan satu unit dari kota Padang. Sepertinya masih ada penumpang NPM yang belum berangkat ini, dan biasanya ini menunggu unit untuk tujuan kota Medan. Dan ini unit yang akan berangkat ke kota Medan dari PO NPM 03 pada pagi ini. Jadi ini unit pertama ya, nanti bakal menyusul lagi beberapa bus dari PO NPM untuk tujuan Medan. Biasanya tujuan Medan ini ada 2 unit yang akan berangkat. Kosong 03. Nah, tepat jam 10:40 ya, ini kita kedatangan unit Transport Express dengan kelas eksekutif yang akan berangkat pada pagi ini. Kalau yang ini dengan seat 40 ya. Nah, jadi pagi ini yang masuk kelas Nenek Mama ya, atau kelas eksekutif dari PO Transport. Dan yang Pudo Gadang sepertinya belum kelihatan ini. Kemungkinan ada di belakang. Tumben biasanya yang Lekres yang duluan, sekarang yang eksekutif yang duluan. Mungkin sekian dulu ya video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.